Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari dimanapun berada. Senang sekali rasanya kita dapat bertemu kembali, saling menyapa melalui renungan harian hari ini, renungan harian HKBP Bandung Reformanda, Sabtu 18 April 2026. Firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini tertulis dalam kitab Yosua pasal 3 ayat ke-5. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah dan kebaikan-Mu yang kami rasakan dari sepanjang malam hari, dan kami boleh bangun di pagi hari ini menikmati berkat-Mu yang baru. Kami masih boleh merasakan kesehatan, napas kehidupan, dan berkat-Mu yang baru Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi dan memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kiranya firman-Mu itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Amanginang, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat 5. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Karena itu, marilah kita menyimaknya di dalam hati kita. Demikian firman Tuhan dikatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Di bagasan hata bata di dok songonon, dungi di dok si Yosua matu bangsoi, manguras mahamu, ay marsogot mabahenon ni Jehovah, akka halongangan di tonga-tonga muna. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema renungan kita hari ini, di pagi hari ini, yaitu mempersiapkan diri untuk pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hidup dalam keajaiban merupakan keinginan kita semua. Tetapi ini bukan magic, sulap. Dikatakan tadi firman Tuhan, sebelum Allah melakukan sesuatu yang besar, keajaiban, mereka, bangsa Israel, harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Yaitu, kuduskanlah dirimu, karena besok Tuhan akan melakukan keajaiban di antara kamu. Nats ini adalah bagian ketika bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian. Namun, jalan di hadapan mereka penuh tantangan. Ada banyak rintangan.
bahkan menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah perjanjian. Itu pun menjadi tantangan bagi mereka. Jalan yang mereka tempuh penuh tantangan. Demikian juga halnya dalam kehidupan kita ini. Banyak di antara kita ini menghadapi jalan yang sulit, yang berliku-liku. Beberapa juga dari kita secara pribadi menghadapi tantangan, pergumulan, atau kesulitan hidup. Ada yang saat ini kesulitan mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarga. Ada yang sedang bergumul karena penyakitnya yang tidak kunjung sembuh. Ada juga orang yang rindu mendambakan jodohnya yang masih belum ada. Kemudian ada juga himpitan ekonomi keluarga. Ada juga keluarga broken home, bencana alam, peperangan atau konflik dan sebagainya. Seringkali tidak ada jawaban mudah untuk hal-hal ini. Apa yang harus kita lakukan? Amang inang. Melalui firman Tuhan saat ini, Yosua 3 ayat 5 yaitu mempersiapkan diri terlebih dahulu. Merenungkan, mengkoreksi diri kita terlebih dahulu. Karena besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib katanya. Di sini Yosua berfirman kepada bangsa Israel yang akan menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki tanah perjanjian, untuk mempersiapkan diri. Ini mau mengatakan sebelum Tuhan melakukan sesuatu yang istimewa dengan umatnya kepada kita, Dia meminta kita untuk mempersiapkan diri kita, yaitu menguduskan diri. Jika kita ingin dipakai oleh Tuhan, kita perlu mempersiapkan diri untuk digunakan olehnya sebagai alat di tangan Tuhan. Kita harus hidup kudus, tidak berkompromi dengan dosa. Kita harus berkomitmen. Kita harus memiliki integritas di dalam kehidupan. Kita mungkin sudah sering mendengar pepatah yang mengatakan, bukan kemauan untuk menang yang penting, melainkan kemauan untuk mempersiapkan diri agar menang. Artinya ada proses, ada persiapan, ada latihan yang konsisten. Apakah hidup kita sudah benar dan kudus di hadapan Tuhan? Apakah perilaku kita telah menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita sudah memusatkan hidup kita, hati, pikiran kita tertuju kepada Tuhan? Atau kita masih terikat dengan hal-hal yang ada di dunia ini? Kamanginang, firman Tuhan saat ini sangat relevan bagi kita. Jika kita ingin menguduskan diri di hadapan Tuhan, untuk mempersiapkan diri agar Dia melakukan sesuatu yang istimewa, keajaiban dalam hidup kita, kita perlu memastikan, mengkoreksi apakah kita sudah menaatinya dalam setiap aspek kehidupan kita. Bahwa tidak ada lagi yang mencemari, mengkontaminasi hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus membersihkan diri kita dari segala kecemaran dosa, dari segala keinginan daging, dari segala hawa nafsu, serta godaan-godaan, dengan hidup takut dan taat akan Tuhan. Karena itu mari berubah serta membaharui komitmen kita mencari Allah dalam setiap doa dan pujian kita setiap hari, serta mari membangun hidup dalam kebenaran firman-Nya.
Melalui firman Tuhan saat ini, Amang Inang dan saudara-saudara yang terkasih, ada 3 hal yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, kita harus hidup di dalam kekudusan. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib, perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita ketika kita senantiasa mau hidup kudus dan hidup di dalam ketaatan. Yang kedua, kita harus selalu dekat kepada Allah. Seberapa kenal kita dengan Allah yang kita sembah? Amang Inang, pengenalan kita yang benar akan Allah tidak dapat diukur dengan pengetahuan kita tentang Alkitab. Kemampuan kita menguasai hal-hal teologi, atau kemampuan kita tentang doktrin-doktrin. Semua ini tidaklah menjamin pengenalan kita yang benar akan Allah. Tetapi apa yang dapat menjadi tolak ukurnya? Seberapa karib, seberapa intim kita bergaul dengan Allah melalui persekutuan, melalui relasi kita yang karib dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seberat apapun persoalan kita, beban hidup kita saat ini, seolah-olah rasanya sudah tidak mungkin kita mau menyerah pada keadaan. Tapi percayalah, dalam Tuhan selalu ada jalan keluarnya. Karena Tuhan mampu membuat jalan baru yang tidak pernah dapat kita pikirkan sebelumnya. Yang terakhir, yang ketiga, hiduplah dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Andalkan iman. Apapun yang terjadi, tetaplah percaya pada Tuhan. Hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang artinya dalam menghadapi apapun, di tengah ketidakpastian, keraguan, kita harus berjalan dalam iman dan nantikanlah keajaiban Tuhan. Karena itu marilah kita menjalani hari-hari kehidupan kita dengan iman kepada Tuhan saja. Di saat ada banyak pergumulan hidup kita saat ini, percayalah hanya kepada kuasa Tuhan dan berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan. Amang Inang, saudara-saudari yang terkasih, keajaiban apa yang sedang kita nantikan dari Tuhan dalam kehidupan kita saat ini? Apapun itu, saat ini percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu jauh melebihi apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan. Sebab apa yang mustahil bagi manusia itu sangat mungkin dan biasa bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Engkau mengajarkan kami Tuhan agar kami hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam ketaatan, mau mempersiapkan diri kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu Tuhan, tolong kuatkan kami, mampukan kami Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kiranya kami ini boleh menjadi pelaku dalam kebenaran firman-Mu, dan bukan hanya sebagai pendengar firman-Mu. Bapa yang baik, segala aktivitas kami di sepanjang satu hari ini, kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nada benar
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.